Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ibu informasikan tadi sebelumnya di WAG kita, kita masuk dulu ke materi ke pertemuan 28 karena Ibu belum sempat memvideokannya. Nanti setelah itu supaya lebih enak aja kita membacanya per subbab. Jadi kita nanti Ibu off-kan dulu live, kemudian Ibu convert dulu videonya, nanti baru masuk lagi ke pertemuan ke-29, yaitu materinya 5.2. Jadi Ibu informasikan kembali materi pertemuan bab 5 ini Ibu hanya ambil satu sub saja gitu, karena targetnya sampai pertemuan ke-31 mahasiswa sudah sampai membahas ke panjang kurva bidang saja. Kerja dan gaya fluida, momen itu sudah sangat-sangat fisika Ibu kira, cukup kalian pelajari sendiri. Kemungkinan juga ada nanti di matematika fisika takutnya gitu ya. Jadi penerapan integral yang akan Ibu bahas sampai ke pertemuan 31 itu adalah sampai panjang kurva bidang 5.4 ya. Fungsi transenden segala macam itu sebenarnya kalau di matematika udah masuk kalkulus 2 ya. Bukan kalkulus 1 lagi. Bukan kalkulus yang ini gitu. Oke, diingatkan lagi bahwa hari ini adalah hari terakhir kita kuliah Zoom. Besok materi Ibu kirimkan dan Ibu videokan, serta hari Senin materinya juga Ibu share dan Ibu videokan gitu ya. Tanda tangan tetap seperti biasa harus dibuat oleh mahasiswa. Apalagi yang perlu diinformasikan, oh ya, materi UAS-nya adalah pertemuan ke berapa? 24 berarti 25 ya. Materi ke-25 sampai materi ke-31 gitu ya. Kalau kita lihat materi ke-25 adalah dimulai dari integral tentu ya. Berarti nanti UAS-nya ada satu soal integral tentu dan satu soal tentang penerapan integral. Itu ya, 2 soal seperti biasa. Itu mohon diperhatikan, diinformasikan bagi kawan-kawannya yang belum sempat tahu atau terlupa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan 28 terlebih dahulu. Di sini di materi ke-28 itu penerapan integral berhubungan dengan luas daerah di bawah kurva dan juga volume benda putar. Ya. Jadi agak sedikit lebih geometri sebenarnya. Karena apa? Di sini diperlukan kemampuan kita mensketsa gambarnya. Walaupun gambarnya tidak terlalu detail gitu, tapi batas-batas yang akan dicari luasnya harus tahu. Kemudian bentuk grafik dari fungsinya secara umum juga harus tahu gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau volume benda putar juga kalau diputar kemana itu diinformasikan apakah terhadap sumbu X atau sumbu Y atau terhadap suatu garis tertentu, itu semua harus difahami bentuk apa yang terjadi. Bisa berbentuk cakram, bisa juga lempengan, atau juga bisa bentuknya cincin gitu ya. Kalau cincin berarti seperti donat gitu. Jadi kita harus paham, tidak perlu mengetahui secara detail bagaimana cara menggambarkan fungsinya, tapi itu tadi yang Ibu bilang di awal, paling tidak kalian harus ingat kalau bentuk persamaan kuadrat berarti kurvanya selalu berbentuk mangkok gitu, bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah kalau persamaan kuadrat gitu ya. Harus paham kalau
Kalau selain itu bisa berarti kurvanya seperti apa. Kalau misalnya eksponen, misalnya bentuk kurvanya seperti apa. Paling tidak sudah paham dengan ide-ide penggambaran suatu fungsi. Oke, kita lihat di sini. Pertama kita lihat dulu luas daerah bidang rata. Jadi luas daerah bidang rata. Di sini kalau di bab 4 sebelumnya di pengguna di integral tentu dimotivasi mengenai definisi integral tentu. Sekarang kita gunakan integral tentu tersebut untuk menghitung luas daerah dengan bentuk yang lebih rumit. Di sini untuk sebelum memulai melanjutkan ke yang bentuk rumit, kita pasti belajar dulu yang bentuk sederhana. Nah, sekarang kita lihat nih, daerah yang terletak di atas sumbu X. Berarti mendatar ya kan, di atas. Kalau kita punya Y sama dengan Fx, ada menentukan kurva dalam bidang rata XY, jadi kita bilangnya bidang ratanya XY ya. XY nih, XY itu ya dibatasi dengan sumbu X dan sumbu Y gitu ya, bidang XY ini. Dan misalkan F-nya kontinu dan non negatif di interval tutup AB di gambar bawah ini. Kita lihat daerah R yang dibatasi oleh grafiknya ini Y sama dengan Fx, kemudian X sama dengan A yang tegak sebelah kiri dan X sama dengan B yang sebelah sini. Dan Y-nya juga sama dengan 0. Kita acu R itu sebagai daerah menurut Y sama dengan Fx antara X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jadi luasnya AR notasinya area ya kan. Area dari daerah R ini adalah integral tentu dengan batas bawah A, batas atas B dari Fx dx. Ya. Contoh, kalau kita diminta cari luas daerah R menurut fungsinya itu diketahui dan antara min 1 sampai 2 ya, berarti kita buat nih kira-kira grafiknya seperti ini ya kan, tidak akan mungkin dia berbentuk parabola yang seperti ini saja, pasti ada. Kalau ingat kemarin di penggambaran grafik canggih ya kan, berarti dia pasti ada beberapa peak, ada beberapa maksimum dan minimum lokalnya. Jadi kalau kayak di sini kan ini maksimum lokalnya, yang ini maksimumnya, ini maksimum lokalnya. Ini minimumnya, dan yang ini yang lokal, maksimum lokal, dan ini minimum lokal. Misalnya seperti itu. Jadi kira-kira harus bisa menggambarkannya. Untuk tahu gambar seperti ini ya itu tetap tadi dicari turunan pertama, kemudian dicari di mana titik balik. Misalkan diperlukan seperti itu. Kalau memang cuma dibatasi oleh garis-garis saja kita sudah bisa membayangkan sih sebenarnya luas daerahnya ya integral dari min 1 sampai 2 dari fungsi tersebut. Ya itu tinggal diselesaikan aja, ini integral tentu ya kan, seperti ini. Jadi nilai 5,1 itu cukup dekat dengan estimasi kita 6 gitu ya. Yang memberikan confident ini diberitahukan saja estimasinya 6 gitu. Yang memberikan kepercayaan dalam menghitung kita benar gitu. Kemudian bagaimana kalau daerahnya di bawah sumbu X? Luas itu adalah bilangan non negatif. Jadi bisa 0 atau positif dan tidak pernah ada luas itu negatif. Kalau ditanya orang, berapa luas tanah kamu? Luas tanah saya adalah min 150 meter persegi. Itu artinya apa gitu, nggak ada gitu kan. Sama seperti kita berbicara panjang. Tinggi, berapa tinggi kamu? Tinggi saya min 160, berarti ke bawah dong gitu. Ya kan, ke tanah gitu ya. Enggak, jadi luas, panjang, tinggi itu semuanya adalah bilangan non negatif. 0 boleh, tapi tidak akan mungkin negatif. Makanya non negatif, bukan positif ya. Jadi grafik dari Y sama dengan Fx
Kalau dilihat ternyata berada di bawah sumbu X. Maka integral AB, batas AB fx dx itu akan menjadi bilangan negatif. Oleh karena itu bukan luas. Tapi sebenarnya itu hanya merupakan negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Jadi negatifnya dari luas. Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa selesaikan contoh berikut ini. Tentukan luas dari daerah yang dibatasi ini. Dengan sumbu X, X-2, X sama dengan 3. Kalau ada bentuk seperti ini, kita tidak bisa langsung menyelesaikan soalnya gitu. Artinya kita tetap harus gambarkan dulu. Oh, ternyata di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X, berarti kita harus membuatnya menjadi negatifnya dari luas. Jadi negatif dari luas. Supaya hasilnya positif. Ya. Jadi batasnya tetap min 2 sampai 3 dari persamaannya ini X kuadrat per 3 min 4 dx integralkan seperti biasa. Jadi kalau untuk luas-luas daerah, nanti volume, fungsi-fungsinya sederhana saja. Jadi artinya apa? Artinya nanti kalian kalau mengerjakan atau menentukan luas menggunakan integral tentunya nggak akan ada masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memformulasikan sehingga rumus luas itu benar. Gitu ya. Sehingga volumenya tepat. Gitu. Kalau yang seperti ini kan masih sederhana semua. Jadi kita udah tahu nih langsung aja. Dapat seperti ini. Dalam ini aja nggak apa-apa, dibiarkan dalam pecahan atau ganti dari pecahan campuran boleh, nggak usah dibuat dalam koma pun nggak apa-apa, gitu ya. Oke, contoh lagi nih, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan itu, kemudian ada segmen dari sumbu X antara min 1 dan 2, dan juga ada satu lagi garis X sama dengan 2. Nah, gambarnya ada di gambar di samping sebelah kanan. Catatan bahwa sebagian dari grafiknya ada di atas sumbu X dan sebagian ternyata di bawah sumbu X. Jadi gimana nyari luasnya? Nyari luasnya kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu R1 yang di atas sumbu X dan R2 yang ada di bawah sumbu X. Dan harus dihitung berbeda, terpisah. Gitu. Artinya untuk menghitung secara terpisah kita harus tahu batas-batasnya dulu. Gimana mau tahu batasnya? Ya itu tadi harus digambarkan terlebih dahulu. Menggambarkannya seperti cara menggambarkan grafik canggih. Harus tahu titik potong dengan sumbu X, dengan sumbu Y jika ada. Kemudian mencari titik kritisnya, di mana maksimum, di mana minimum, itu tetap harus dicari gitu. Seperti ini nih. Walaupun kita tidak perlu nih memang hitungan ini, tapi kita mau menggambarkan. Jadi tetap informasi menggambar grafik itu harus kita tahu. Yang paling penting adalah dalam menggambar grafik itu kita harus tahu di mana berpotongan dengan sumbu koordinat. Berarti di mana berpotongan di sumbu X, di mana berpotongan di sumbu Y. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan batas-batasnya. Oke, setelah seperti ini digambarkan, oh bisa tahu nih, ini kan tinggal cari turunan kedua, pertamanya kan 3, X kuadrat min 6X min 1 nih. Kalau kita faktorkan untuk mencari X-nya berapa ini? Plus misalnya. Kalau 1 berarti 1 ya? 1 bisa nggak? Kalau ini harusnya 1 memang min 1 plus 1. Atau gini. Ini untuk mencari titik potong di sumbu X mungkin agak susah kalau ini Y-nya 0. Kalau X-nya 0 kan, kalau X-nya 0 berarti Y kita 3 nih benar. Ya.
Titik balik titik ini nih kalau kita mencari turunan pertamanya. Turunan pertamanya 3 kuadrat min 6x min 1 benar ya. Kalau kita faktorkan bisa nggak ya? X 1, 2 pakai ini aja. Min B 6 plus minus akar 36 min 4 dikali 3 dikali min 1 per 2A6. Berapa ini? 6 plus minus 36 ditambah 12 berapa? 48 ya. Coba kita lihat kalkulator. Supaya tahu akarnya. Ya benar 48. Nah, jadi nggak bulat ya nilainya. Ini akar 48. 48 itu 6 kali 8 ya. 4. Kalau dibagi 4, 12. 16 ya. 16 kali 3 berarti. 3, Bu. Berarti X1, 2 sama dengan 6 plus minus 4 akar 3 per 6. Jadi kalau dibagi berarti 1 plus minus 2 per 3 akar 3 ya. Jadi X1-nya 1 plus 2 per 3 akar 3 dan X2-nya adalah 1 min 2 per 3 akar 3. Jadi kalau kita uji, kalau ini berapa kira-kira angkanya? 1 ditambah 2 kali akar 3 4,4 dibagi sama dengan bagi 3 coba sama-sama hitung. 1 ditambah 2 dikali akar 3 adalah ini. Kemudian kita bagi dengan 3. 1,48 ya. Kira-kira ini 1,48. Dan yang satunya 1 dikurang 2 kali akar 1 dikurang 2 kali akar 3 sama bagi 3 adalah min 1,23. Jadi yang ini adalah min 1,23. Nah gitu berarti ini min 1,23 ini kan. Ini lihat dia kan tidak terlalu tepat angkanya berapa. Dan ini 1,48. Nih, ini yang kalau yang di sini. Kalau kita lihat kalau di sini, tapi ini kenapa ada yang di 2 juga ya? Perlu turunan keduanya ya. Kalau kita lihat di sini fungsinya naik atau turun. Ini cek sendiri aja deh. Cek sendiri nih cara penggambaran grafiknya ya. Kira-kira seperti kemarin juga lah. Biar nggak panjang waktunya. Jadi di sini kita jumlahkan dua-duanya nih. Nih. Artinya pertama kita ngambil yang batasnya dari min 1 sampai 1 dulu gitu. Karena ini, ini karena dibatasi min 1 sampai 1 ya, sorry. Kalau grafiknya sendiri nanti yang berpotongannya lebih dari 1. Ini karena dibatasi sampai min 1 sampai 1. Min 1 kemudian dibatasi sampai 2 nih. Ya. Dan garis X sama dengan 2. Nah, garisnya juga karena ada garis X sama dengan 2. Kalau garis X sama dengan 2 berarti nih. Nah, jadi dibatasi sini. Jadi sini sampai sini. Gitu. Kenapa seperti itu? Walaupun grafiknya ternyata enggak seperti itu gitu. Enggak di ujung-ujungnya benar gitu. Jadi kita bukan, nah ini yang titik baliknya di sini ya. Titik apa namanya? Minimum lokalnya di sini sebenarnya kan. Nah, di lebih dari sini. Nilai Y-nya. 3 lebih. Ya. Jadi dari sini didapat batasannya min 1 sampai 1 yang ternyata di atas sumbu X.
Kemudian yang di bawah sumbu X adalah 1 sampai 2. Nih, makanya karena dicari luas di bawah kurva, di bawah sumbu X, berarti ini harus minim. Kalau kamu tidak buat minus, ini akan jadi negatif di sini. Kalau ini jadi negatif, terpaksa kamu kurangi gitu. Nah, ini pun ini nilai negatif, ini nilainya negatif. Tapi negatif dari negatif gitu. Jadi positif. Ya. Catatan di sini kita bisa tulis mencari luas daerah ini sebagai satu integral, bisa juga kalau kita tulisnya seperti ini simbolnya, pakai mutlak. Ya, jadi kita ambil positifnya dan ambil negatifnya. Boleh. Tapi tidak dipakai yang kayak ini. Karena untuk mengevaluasi integral ini kita tetap harus membaginya menjadi 2 bagian. Jadi tetap harus seperti ini. Ya. Ini dikurangi integralnya seperti ini. Tetap. Jadi min 1 sampai 1 karena di atas sumbu X yang ini, dan yang ini 1 sampai 2. Karena yang diminta sampai batasan 2 saja. Jadi bukan keseluruhan sampai ke 3 sini. Oke. Berikutnya cara yang mudah untuk berpikir bagaimana menyelesaikan luas daerah bidang rata ini. Untuk daerah yang sederhana dari tipe yang sudah dibahas sebelumnya bisa dan mudah kita tulis integral yang tepat. Bila kita pertimbangkan daerah yang lebih rumit, yaitu daerah antara 2 kurva misalnya. Kalau tadi kan cuma 1 kurva dan dibatasi oleh sumbu koordinat saja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya daerahnya ternyata lebih rumit, yaitu daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Maka cara untuk memilih integral yang tepat itu akan lebih sulit. Akan tetapi ada cara untuk memikirkan bagaimana menyelesaikannya yang sangat berguna. Yaitu kita lihat kembali dari definisi luas dan integral tentu. Di sini ada 5 step yang berguna. Pertama, kita sketch dulu. Ya, kita sketsa, kita gambar dulu daerahnya. Secara kasar tapi jelas batas-batasnya. Kemudian kita slice, ya, kita potong gitu ya menjadi bagian yang tipis berbentuk strip lempengan ya, strip ya, pokoknya tipis sekali potongannya. Kita label sebagai potongan yang khusus gitu. Kemudian kita aproksimasi luas dari potongan tersebut jika berbentuk segi 4. Kemudian kita tambahkan aproksimasinya ke luas dari pieces-pieces potongan-potongan tersebut. Kemudian yang kelima, kita ambil limitnya sebagai lebar dari potongan jika mendekati 0 yang membawa kita kepada integral tentu. Kalau kita ngambil limit dari jumlah potongan-potongan itu mendekati 0, pasti namanya kita menyelesaikan integral tentunya. Nih contoh, misalnya setup gitu, bentuk integralnya saja, nggak perlu diselesaikan dulu. Bentuk integral untuk luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 plus akar X. Kemudian antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Berarti kita harus tahu dulu Y sama dengan 1 plus akar X ini mana gitu ya. Kalau Y-nya 0 berarti akar X sama dengan 1. Tuh, itu potongannya di mana? Bisa nggak kalau kita cari? Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1 ya kan? Nih 0, 1. Kalau kita gambarkan yang lain pun boleh. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 gitu kan. Kalau ini 1, ini 2 gitu. Nah gitu. Kita udah tahu bentuk ini pasti berbentuknya kurva ya gitu. Kalau misalnya X-nya 0, kalau Y-nya yang 0 bisa nggak Y sama dengan 0, maka 1 plus akar X sama dengan 0, akar X sama dengan min 1, kalau kita kuadratkan X sama dengan 1 gitu. X-nya 1, Y-nya 0, nggak bisa ya. X-nya 1, Y-nya 0, keliru berarti 1 plus akar X sama dengan 0, akar X sama dengan min 1, akar X sama dengan min 1 ini nggak akan mungkin ya, nggak akan ada nilainya. Akar X yang sama dengan min 1. Ini tidak memenuhi, jadi tidak ada. Jadi tinggal kita gambarkan aja terus gitu. Ya.
Kan karena dibatasi sampai X sama dengan 4, ya kita buat aja sampai batas X 4 gitu dan X 0 gitu. Kita tidak perlu mencari informasi yang lebih jauh gitu. Tergantung dari soalnya batas-batasnya mana. Sehingga dengan cara ini kita udah tahu, kita slice sekarang, kita ambil salah satu titik misalnya XI, kita slice, kita potong nih. Kita potong seperti pada jumlah Riemann ataupun poligona dalam poligon luar. Nah, ini adalah delta XI-nya. Dan ini panjangnya adalah 1 plus akar XI. Berarti luas daerah potongan tertentu itu adalah delta XI, ya kan? 1 plus akar XI kali delta XI. Ya, luasnya. Kita tambahkan. Berarti kan dia kan sigma-sigma nih, semua-semua ini kan 1, 2, 3, 4 ini. Di antaranya aja kita pakai yang ini. Berarti kita tambahkan jadi sigma ini. Kalau sudah namanya sigma ini, kalau dicari limitnya sama aja dengan cari integralnya. Gitu loh. Jadi 0 sampai 4 akar 1 plus akar X dx. Itu berarti mencari luasnya dengan menggunakan integral. Tentu kalau sudah kita jumlahkan semua limitnya. Nggak usah dicari pakai jumlah Riemann, kamu tidak perlu mencari dengan jumlah Riemann. Gitu ya. Oke. Di sini setelah kita paham 5 prosedur, kita bisa singkatkan menjadi 3 aturan. Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf. Nah, pennya tadi kemana? Oke, kita lanjutkan. Jadi dari 5 prosedur tadi, kita bisa singkatkan lagi. Jadi potong, aproksimasi, dan integralkan, itu aja. Ya. Pikirkan kata-kata integral itu melibatkan 2 hal. Artinya menambahkan
luas dari potongan-potongan dan kita ambil limitnya. Jadi kalau sudah kata-kata integral berarti kita tambahkan potongan-potongan dan kita ambil nilai limitnya sebagai lebar potongan yang cenderung menuju ke 0. Dalam proses ini, jadi kita ganti sigma titik-titik delta X menjadi integral dx. Kalau kita ambil limitnya gitu. Jadi gambar 6 ini memberikan cara singkat untuk masalah yang sama, yaitu kita slice dulu, berarti kita slice delta X, kemudian ini slice dipotong. Untuk dipotong berarti kan kita tetap harus tahu sketsanya dong gitu. Kemudian ini tingginya gitu ya, ini lebarnya. Nah, kemudian kita aproksimasi, yaitu pakai rumus jumlah Riemann tadi, yaitu sama aproksimasi 1 plus akar X delta X. Kalau kita ambil nilai limit ke nolnya sama aja dengan mencari integral tentunya dengan batasan yang udah diberikan gitu. Jadi lebih sederhana dan lebih cepat menyelesaikannya gitu ya. Oke. Sekarang masalah daerah dibatasi oleh dua kurva. Kita lihat ada kurva Y sama dengan Fx, ada juga Y sama dengan Gx, yang Gx-nya kurang dari sama dengan Fx. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena letaknya di bawah. Letaknya di bawah Fx. Jadi Fx yang lebih nilainya yang harus dikurangi, jadi Fx kurang Gx ini. Ya gitu. Jadi dengan batasannya A sampai B, seperti gambar ini gitu. Untuk menentukan daerah ditunjukkan di gambar 7 ini. Tetap kita gunakan cara tahapan yang sederhana tadi, yaitu potong, aproksimasi, dan integrasi. Nah, jadi pakai metode itu untuk menentukan luas daerahnya. Catatan bahwa Fx min Gx memberikan tinggi yang tepat untuk potongan slice yang tipisnya. Bahkan bila graf G itu ada di bawah sumbu X gitu, walaupun itu ada juga di bawah sumbu X, dia tetap posisinya benar gitu. Dalam kasus Gx-nya negatif, kita kurangkan Gx itu sama aja dengan menjumlahkan dengan bilangan positif. Jadi kita bisa cek bahwa Fx min Gx juga memberikan jawaban untuk memberikan tinggi yang tepat juga, sama aja. Bahkan bila Fx dan Gx-nya negatif tetap sama gitu, karena Fx-nya di atas daripada Gx gitu, jadi tetap sama aja. Jadi nggak perlu dalam menyelesaikan ini yang ini itu kurangi itu nggak perlu gitu, karena ini posisinya udah tepat bahwa Fx itu selalu di atasnya Gx gitu. Jadi kita tinggal selesaikan aja. Delta A kita adalah aproksimasi dari Fx min Gx delta X, yang kalau diubah ke integral tentu bentuknya seperti ini. A sampai B Fx min Gx dx. Ya. Contoh, kalau misalnya mau menentukan luas daerah yang diantara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan 2X min X kuadrat. Kita gambarkan nih X pangkat 4 itu pastilah berupa kurva yang seperti ini juga. Dan pasti originnya di 0 gitu. Pasti titik potongnya di 0 ya kan, karena pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, pada saat Y-nya sama dengan 0, X-nya juga 0 gitu. Jadi pasti mulainya di sini. Gitu ya, walaupun tidak ada batas-batas yang lain. Berarti untuk mencari batasnya gimana, Bu? Ya, berarti kita harus tahu batas-batas dari dua kurva itu sendiri, dia berpotongan di mana. Seperti ini kan dia ternyata berpotongan di 00, gitu kan satunya. Dan untuk satunya lagi, kita harus cari perpotongan dua kurva. Untuk melakukan ini berarti kita cari dengan ini nih. Kita samakan ya kan, 2x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4 supaya dapat nilai x-nya. Yang susah biasanya diselesaikan karena bentuk pangkat 4. Akan tetapi dalam kasus ini kalau kita coba x sama dengan 0 semuanya memenuhi. Ya kan, kalau sama dengan 0 dan 1 semuanya memenuhi. Gitu ya. Jadi dia pastilah salah satu titik potong yang merupakan titik potongnya pasti 0 di 0 dan 1 saja gitu. Kalau bisa kamu mencari nilai X-nya, ya selesaikan aja ini. Karena ini 4 degree gitu, susah pasti kita mencari titik potongnya. Dua kurva ini gitu. Nah, jadi kita bisa cek aja dari gambar ternyata dia berpotongan di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 gitu. Kalau 1 kan ini 1, kalau ini juga 2 dikurang 1 juga, 1,1 juga, itu sama. Jadi
Ini di 1,1 dan ini juga 1,1. Oh, berarti dia berpotongan di sini dong gitu. Nah, dari sini udah tahu kita bahwa batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian kita bisa lihat gambar yang kurva di atas adalah 2x min x kuadrat dan kurva yang di bawahnya adalah x pangkat 4. Sehingga rumusnya seperti ini. Berarti 2x min x 2x min x kuadrat dikurang x pangkat 4 gitu. Ya, sudah tinggal selesaikan dan kita cari integralnya. Kalau udah dicari integralnya, Ibu harap tidak akan jadi masalah lagi karena bentuknya kan polinomial biasa yang kamu sudah tahu pasti bagaimana cara menyelesaikan integralnya dan batas-batasnya. Jadi seperti ini. Ya. Sekarang gimana kalau pemotongannya horizontal? Nah, gitu ya. Jadi kan kalau tadi kan kita motongnya selalu vertikal ya kan, motong apa namanya slice-nya itu potongan-potongannya, irisannya ya, sorry. Untuk menentukan luas daerah di antara, misalnya contohnya ini nih, cari luas daerah antara parabola ini dan garis. Jadi ini garisnya, kita gambarkan garisnya dan kita gambarkan parabolanya. Nih, kita perlu titik potong antara dua kurva tersebut. Kita carilah titik potongnya, yaitu kita samakan ini. Ya kan, di Y sama dengan 4, satunya di Y sama dengan 4, dan satunya berpotongan di Y sama dengan min 1. Masukkan nilainya. Kalau 4 berarti saat Y sama dengan 4, berarti X-nya adalah, nih, Y sama dengan 4, berarti X-nya 1, X-nya 4 ya. Dan Y dari persamaan ini, sorry. Persamaan ini. Sorry, ini dapatnya dari, kalau Y-nya sama dengan 4, misalnya kita punya E. Nih, kalau Y-nya sama dengan 4, berarti 12 tambah 4, 16. Nah, 4X, berarti X kita adalah 4, gitu. Ya. Atau yang ini di parabola juga boleh, Y kuadrat sama dengan 4X. Kalau Y-nya 4, berarti 16 sama dengan 4 dikali 4. Berarti satu titiknya adalah 4,4. Nih, ya kan? Satunya lagi, kalau di min 1, berarti 1 sama dengan 4X, berarti X-nya adalah 1/4. Nih, 1/4 dengan min 1. Jadi dapat nih titiknya di sini dan di sini. Ya. Jadi kita Tadi nggak dikasih kue ke itu. Oh, cuma kasih kue dia. Mau sama mandi juga. Iya. Boleh mandi juga? Iya, nggak boleh. Nggak. Nggak aku kasih. Oke, berikutnya. Jadi kita simpulkan bahwa titik potongnya adalah di 44 dan di 1/4 min 1. Jadi daerahnya kalau kita lihat seperti ini. Ya kan? Kalau kita potong gitu ya. Nih, kalau kita potong, ini sebenarnya motongnya satu kali aja misalnya di sini. Tapi kalau kita perhatikan kita motong di bawah ini, dia ada masih mengenai satu kurva. Ya, kurva ini masih kena di atas dan di bawah. Padahal aturannya kalau kita slice harus ada cuma satu potong. Jadi satu potong di bagian atas dan satu potong di bagian kurva bawah. Seperti gambar yang ini. Tapi tidak bisa ternyata yang di gambar yang ini. Lihat kan posisinya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau kita buat slice irisannya itu secara vertikal. Kita akan hadapi suatu masalah. Karena batas bawahnya tadi memuat dua kurva yang berbeda. Irisan pada kiri terakhir itu yang ekstrim itu diperluas dari bagian bawah parabola sampai ke bagian atas, cabang bagian atasnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini kan masih punya parabola nih. Ini kan masih punya parabola. Nah, kita ngiris ini masih kena juga yang punya parabola. Padahal harusnya ngiris itu seperti ini.
yang atas punya parabola, yang bawah punya garis gitu. Enggak seperti ini masih ada yang kena gitu. Itu jadi masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini dengan irisan vertikal gitu memerlukan cara kita harus bagi lagi daerahnya menjadi 2 bagian dan kita set lagi integralnya untuk setiap bagian, baru kita evaluasi kedua integral. Ya, karena ada 2 gitu. Yang lebih mudah, bukan yang lebih mudah, yang lebih baik untuk mengiris daerah itu adalah secara horizontal. Di gambar berikutnya nanti ya. Jadi kita bukan gunakan Y, tapi kita gunakan X sebagai variabel integrasinya. Catatan bahwa irisan horizontal selalu bergerak dari parabola di sebelah kiri ke garis di sebelah kanan. Panjangnya dari irisan itu adalah nilai X yang lebih besar. Nih, dikurangi nilai X yang lebih kecil. Nih, kita lihat nih gambarnya. Jadi kita bukan ngirisnya vertikal, tapi horizontal seperti ini. Akibatnya berubah fungsinya gitu. Tidak dalam Y, tapi dalam X. Ini tidak dalam Y, tapi dalam X. Akibatnya kalau kita lihat secara horizontal, kita balik nih gambarnya, kita pikirkan gambarnya balik, berarti yang di atas adalah garis ya kan, kurva di bawahnya. Sehingga ini dikurangi yang ini. Gitu ya membayangkannya ya. Kalau bingung bukunya atau kertasnya dibalik gitu. Atau laptopnya lah dibalik. Jadi ini yang di atas ya kan, ini yang di atas, ini atas. Bawah. Kalau kita bekerjanya dengan vertikal tadi memang kurva yang di atas, garis yang di bawah. Tapi akan sulit karena ini bentuk ini tadi. Nah, gitu kalau kita potong dia kena gitu. Kalau kita mau tetap buat seperti itu artinya kita harus berbicara 2 luas yang berbeda nantinya. Dari sini dan ini, yang ini dengan ini boleh dicoba juga. Jadi batas ini dengan ini ditambah yang ini juga di bawah ini. Kita ya. Yang lebih rumit kalau kita bisa memikirkan cara slice yang berbeda, kita buat slice yang berbeda aja gitu. Jadi menyelesaikannya seperti ini. Akibatnya karena semuanya dalam X, berarti integralnya diturunkan terhadap Y. Nanti solusinya harus dalam Y jadinya. Nih. Gitu ya. Nih, min 1 sampai 4. Batasannya berarti berubah nih dari 4 sampai min 1. Nih ya kan. Nih, ini batasnya nih. Nah, sehingga min 1 sampai 4 bentuknya yang tadi. Selesaikan dalam Y berarti 3Y per 4, ya keluarkan aja seperempatnya biar nggak bingung. 3Y berarti 3Y kuadrat per 2 ya kan. Jadi integralnya Y, ingat aja gitu, nggak ada X. Sehingga seperti ini. Jadi ada 2 item yang perlu diingat. Integrannya menghasilkan slice irisan horizontal yang melibatkan Y bukan X. Dan kedua, untuk mendapatkan integrannya kita selesaikan kedua persamaan untuk X dan kita kurangi nilai X yang kecil dari nilai X yang besar. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian akhir 5.1 ini ada jarak dan displacement ini kemarin apa? Perpindahan ya. Kalau di Indonesia kan namanya jarak dan perpindahan. Kalau Ibu lihat di buku ini ya. Ya, jarak dan perpindahan. Oke, misalkan ada objek yang bergerak pada garis lurus, punya kecepatan VT di waktu T. Kalau VT lebih dari sama dengan 0, maka integral dengan batas atas B batas bawah A dari VT dt akan memberikan jarak ya tempuh selama interval waktu T dengan pada interval waktu tutup T dari A sampai B. Akan tetapi jika FT adalah kadang-kadang nilainya negatif, yaitu menunjukkan objek bergerak di kebalikannya, maka integral dengan batas bawah A sampai batas atas B VT dt yaitu sama saja dengan SB min SA. Ya kan? Integral dari ini menjadi S gitu ya. Yang menunjukkan perpindahan dari objek, yakni
jarak berarah dari titik asalnya di SA ke titik ujungnya SB. Titik ujung atau titik akhirnya. Untuk mendapatkan jarak total yang objek lewati atau lalui di interval tutup AB, kita harus hitung integral AB VT dt mutlaknya, yaitu luas dan antara kurva kecepatan dan sumbu T. Ya. Contoh, ada objek di posisi S sama dengan 3, waktunya T sama dengan 0, kecepatannya di waktu T adalah VT sama dengan 5 sin 6 VT. Apa posisi objek di waktu T sama dengan 2 dan seberapa jauh objek tersebut melewati selama waktu tersebut. Jadi objek displacement atau perpindahan objek yaitu perubahan dalam posisi, yaitu S2 dikurang S0 ya kan, dari diem gitu, dari T sama dengan 0 sampai bergerak gitu. S2 min S0 berarti batasnya ini. Ini kemudian kita cari integralnya 5/6 kan, kalau sin negatif cos, negatif cos 6pi 5/6pi kali ini sama dengan 0 gitu ya. Change in positionnya kalau kita cari nilainya 0, jadi S2 sama dengan S0 ditambah 0 ya kan, sama dengan 3 plus 0 gitu. Oke, kemudian objek di posisi 3 pada waktu T sama dengan 2. Jadi S2-nya di posisi 3 nih pada saat T sama dengan 2. Jadi jarak total tempuhnya adalah 0 sampai 2 dari VT dt, berarti ini. Gitu ya. Untuk menyelesaikan integral ini kita gunakan simetri di gambar 11 nih. Jadi sama aja dengan 2/12 kita lihat. Nih ya 2 nih. Kesimetriannya 0 sampai 2 dari VT karena dia batasnya 12 ini karena ini ya, karena osilasinya ya dari 6 12 gitu ya. Satu putaran dia sampai 12 gitu. Karena gambar ini karena dia sin 6 pi ya, bukan sin pi saja. Nih. Aduh. Karena ini. Nih. Dia satu osilasinya sampai 12 gitu ya. 6 kali 2 putarannya. Sehingga dari sini ini adalah 12 sama aja nih 0 sampai 2/12 saja. Simetri, nanti kita kalikan 2 gitu. Jadi 60, jadi satu kali saja 60, ini selesaikan aja seperti biasa. Ini batasnya 1/6, 2/12 itu 1/6, 20/pi 6,3. Nah seperti ini nih, jadi yang ini. Ini kan 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Silasinya gitu ya. Ini jadi 6 lagi 12. Jadi sampai ini ada 12. Berarti 2/12. Gitu ya. Dengan batasannya sampai 2 gitu. Ini kan dari sini. Kalau VT-nya ini saja. Kalau kita ambil mutlaknya, jadi dia yang atasnya aja. Oke. Nah ini ada beberapa contoh yang Ibu ambil. Dan ini ada jawabannya, udah bisa dicek sendiri. Terbalik ini buat soalnya. Yang satunya ada di halaman berikutnya. Nah, tadi kita ingat langkahnya ada slice, iris, aproksimasi, dan integralkan. Jadi kita iris nih sudah ada gambarnya. Kalau udah gambarnya sih tenang gitu ya. Udah tahu nih batas-batasnya. Jadi kita udah tahu sih sebenarnya integralnya dari min 1 sampai 2 dari ini ya kan. Kalau kita ikuti langkah slice-nya, kita potong ya slice-nya kan berarti X pangkat 3 min X plus 2 dikali delta X ya kan. Slice, kemudian slice-nya sudah, slice-nya vertically, jadi slice-nya secara vertikal, benar kan? Karena gambarnya memang memungkinkan untuk motong, ngirisnya secara vertikal. Jadi kita misalnya ambil di sini nih. Itu kan.
Ini delta X saya gitu. Nah, sehingga ini, kemudian ini berarti kalau sudah ini sama aja dengan mencari nilai. Kita jumlahkan semua slice-nya itu menjadi limit sehingga berubah menjadi integral min 1 sampai 2 dari X pangkat 3 min X plus 2. Selesaikan aja dapat hasilnya. Sama dengan nomor 1 gitu. Nomor 1 juga batasnya sudah jelas min 1 sampai 2. Kalau kita slice juga di mana saja misalnya sini misalnya. Ini delta X-nya ya. Ini delta X-nya. Itu. X kuadrat plus 1 delta X berarti dari min 1 sampai 2 dari X kuadrat plus 1. Selesaikan integral. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan aturan. Lihat contoh-contoh soal yang lain. Oke, ini bagian pertemuan ke-28. Ibu convert dulu videonya, nanti login kembali. Sekitar 5 atau 10 menit, siap-siap aja nanti ya. Oke, Ibu tutup dulu kuliah pertemuan ke-28. Kita nanti nyambung setelah selesai convert video ini untuk ke pertemuan 29. Ibu tutup dulu. Apakah Ibu perlu ini ya? Kayak apa? Ibu perlu ambil gambarnya aja ya, biar kita hitung pertemuan 28 ada. Oke, buka dulu buat Ibu. Jadi tadi pagi nggak agak ada sulitan ya, masih bisa lo apa namanya tanda tangan daftar hadir ya. Klik daftar hadir ya. Oke. Ya, Bu. Apa namanya kita nggak perlu pop quiz ya karena Ibu keliru kemarin ya. Jadi soal 2 subbab itu sudah masuk semua di pop quiz. Jadi malam nanti nggak ada pop quiz ya karena kita nggak ada materi baru. Nanti untuk besok, untuk besok kalau masih bisa e-learning berarti ada pop quiznya. Kalau tidak bisa berarti nanti pop quiznya Ibu pindahkan harinya aja. Bisa hari Senin itu gitu. Hari Senin double atau hari Senin dengan Selasa lah. Pokoknya Ibu buat seperti itu. Itu sangat perlu untuk nambah nilai kalian ya. Oke, Ibu save dulu ini. Pertemuan ke-28. Oke, nah Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.